إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat di pagi hari ini, asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dibangunkannya kita setelah mati kecil, dan nikmat dimudahkan kita untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan mendengarkan tafsir dari Al-Quran Al-Karim. Semoga ini bagian dari amalan kita yang bisa menjadi saksi kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pada kesempatan sebelumnya kita telah membacakan apa itu tafsir Al-Quran, bagaimana para ulama menafsirkan Al-Quran, Al-Quran tafsir bil ma'thur, Al-Quran bil Quran, Al-Quran bil hadis, Al-Quran bil qaul sahabah atau qaul ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan juga kita telah baca ta'awud, dan sekarang kita lanjutkan yaitu basmalah. Nah, basmalah itu bagian dari Al-Fatihah dan semua surat. Dan basmalah ini adalah bagian dari kalimat yang seringkali ditulis oleh para ulama kita tatkala mereka membuat atau menulis sebuah buku atau membuka tulisan atau karangan mereka. Beberapa ulama mengatakan di antaranya dalam kitab Usul Salasah tatkala mensyarah kitab ini, antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ataupun yang lainnya, bahwasanya penulisan bismillah itu adalah iktida wa tibaan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa penulisan bismillah itu adalah sebuah pembuka yang mana mengikuti atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tatkala menulis surat, ya, itu suratnya dibuka dengan kalimat basmalah. Sebagaimana dalam Quran surat An-Naml ayat 30 hingga 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lamu alayya wa'tuni muslimin. Sungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, bahwa janganlah kalian berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Dalam Quran surat An-Naml ayat 31 ini juga kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman tatkala menulis surat, ya, membuka isi suratnya dengan bismillah, ya. Isinya dimulai dengan bismillah. Yang mana bismillah ini bismillah dengan menyebut nama Allah, ya. Memulai sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Di sini juga dipelajari, kita mendapatkan pelajaran
yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lahul asma'u husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Ada Allah itu sendiri. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebagaimana kita mengimani ya, dalam tauhid itu ada tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Di sini ada tauhid asma wa sifat yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bagaimana Sulaiman, para nabi, Nabi SAW dan para ulama dalam membuka tulisannya itu menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sempat kita bacakan juga apakah bismillah ya, itu bagian daripada Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lain ya. Dan juga bismillah ya itu dibaca, namun beberapa pendapat yang kuat adalah yang pertama ya, salat membaca basmalah pada setiap rakaat ya, karena basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Ya. Ada juga yang berkaitan dengan bagaimana pembacaan bismillah ya, dalam Al-Fatihah. Ya. Ada yang menjaharkan, ada yang mensirkan. Tapi intinya adalah bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Di sini sebagaimana tadi ada nama-nama yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah yang mana terdapat di surat di bismillah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-22 24, "Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim." Ya. Dia adalah Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaib, ya, yang mengetahui hal-hal yang gaib. Wasyahadah, dan yang nampak. Huwar rahmanur rahim. Allah itu adalah zat yang maha pemurah, pengasih dan penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah zat yang tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Al-Malik Al-Quddus ya, yang merajai ya, raja ya, yang maha suci ya, Al-Malik Al-Quddus As-Salam yang maha sejahtera, Al-Mu'min ya, yang mengaruniai keamanan ya, Al-Muhaimin ya, yang memelihara, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar ya, yang maha kuat ya, maha segalanya, Al-Mutakabbir, Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang disekutukan. Huwallahul khaliqul bari. Allah itu adalah zat yang apa? Al-Khaliq, zat yang menciptakan ya. Zat yang mengadakan, Al-Musawwir, zat yang membentuk rupa. Lahul asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ya, yang bertasbih atau bertasbihlah kepada nama-namanya, apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka di sini syahidnya adalah lahul asmaul husna. Dalam Quran surat Al-Hasyr, bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah ya, sebagaimana yang disebutkan tadi ya, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir ya, maha suci Allah atas apa yang disekutukan. Dan juga Allah adalah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir ya, Al-Aziz, Al-Hakim.
Jadi Allah memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha dalam ayat yang lain. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hendaknya kita menyeru, ya, berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah yang indah tersebut. Ya, asma al-husna itu. Atau yusabbih lahu ma fis samawati wal ard. Ya, bertasbihlah, ya, dengan nama-nama tersebut. Ya, bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Sehingga nama-nama Allah yang indah ini, ya, di antaranya yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim, ya, memberikan pelajaran kepada kita, hendaknya kita menjadikan nama-nama tersebut tatkala kita berdoa. Ya, ya Razzaq, wahai Zat yang Maha memberi rizki. Ya, urzuqni, berilah rizki kepadaku. Atau nama-nama Allah yang lainnya. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasihinlah aku. Ya, dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alat yang lainnya, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Ya, qul, katakanlah, ya, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Qul Allah awid'u Ar-Rahman. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Sehingga nama Allah, nama Ar-Rahman ini dipakai untuk kita memohon. Ya. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Ya, dengan nama-nama yang mana saja yang kalian menyeru Allah, yang mana Allah itu mempunyai nama-nama yang indah. Ya. Dalil lagi bahwasanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya, Asmaul Husna dipakai untuk kita berdoa. Menyeru Allah, memanggil Allah. Ya. Nama-nama tersebut kita pakai tatkala kita berdoa, kita seru, kita mohon. Dan yang mana Allah itu tatkala diseru, disebut namanya, disebut nama-namanya yang indah. Ini adalah bagian dari kita tatkala adab berdoa. Dan yang kedua adalah bagian daripada Allah tidak akan menolak dari doa seorang hamba yang menyeru nama-namanya yang indah. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka mohonlah kepada Allah dengan menyebut asma al-husna tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Jadi nama-nama Allah itu untuk kita seru dengannya, dan tinggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah. Yang menyalahgunakan, ya, dibuat, ditulis di kertas, ya, ditaruh di kalung, ditaruh di gelang, ya, ataupun cara-cara yang lainnya. Ya. Nama Allah itu indah, nama Allah itu mulia, dan caranya Allah menyebutkan dalam beberapa surat yang kita baca, kita pakai untuk berdoa, kita pakai untuk menyeru Allah, bukan digantung, bukan dijadikan jimat. Ya. Allah itu bersama kita. Ya. Apa? Alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui. Ya. Muraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah. Ya. Jadi tidak cukup digantungkan dalam kalung. Ya. Bahkan tidak ada contohnya. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ya. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaganya, ya, maka ia akan masuk surga. Ya. Dijaga itu bukan berarti ditulis, ya, habis itu disimpan, ya, seperti kita menjaga barang. Ya. Tidak. Dijaga dengan kita menghafalnya, dengan kita menjadikannya. Jadi kembali kepada dalil yang sebelum-sebelumnya berkaitan dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya walillahil asmaul husna fad'uhu ya au ud'ullah au ud'ur rahman. Ya.
Jadi menjaganya itu dengan kita menghafal dan dengan kita menjadikan sebagai bagian untuk kita menyeru pada Allah, untuk kita berdoa dengan menyebut nama-nama itu. Ya, ada 99, 100 kurang 1. Ya. Jadi nama-nama Allah itu kita hafal, mana yang cocok tatkala kita akan meminta kepada Allah. Kalau minta rizki, kalau kita minta kasih sayang, kalau kita minta pengampunan, ya Ghaffar, ya Ghafur, jadi disebut. Nah, itu dijaga. Dan juga diimani. Ya. Percuma kalau kita menyebutkan sesuatu tapi kita nggak iman. Ya, sebagaimana sering kita sampaikan, pembeda antara kita orang mukmin dengan orang yang nggak beriman atau orang munafik itu adalah terletak pada keimanan kita. Tatkala kita mengucapkan ya Razzaq, ya, hati kita itu sudah langsung mengimani bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang memberi rezeki. Makanya kenapa kok kita minta? Ya, itulah makna man ahsha. Ya, kita jaga, kita hafal, kita jadikan, kita imani, ya, bahwasanya Allah itu adalah Ar-Razzaq. Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Ya, Allah Musawwir, Allahul Bari, Allahul Malik, Allahul Quddus. Ya. Kita hafal dan kita imani. Sehingga tatkala kita menyeru meminta kepada Allah, itu pas dengan ucapan lisan kita dan dengan iman yang ada pada diri kita. Itu diantara hadis Nabi SAW. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, menjaganya, maka akan masuk surga. Cuma sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Bismillahirrahmanirrahim, ya, bismillah, ya, Allah itu artinya, jadi dari pertama Allah memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna, hendaknya kita menjaganya dengan kita menghafal dan menjadikan seruan sebagai kita tatkala kita berdoa. Adapun Allah, ya, Allah itu, ya, artinya dari kata ilah, ya, yaitu yang berhak disembah. Ya. Ilah itu adalah sesembahan. Ya. Kata al-ilah itu yang disembah. Ya. Di sini dijelaskan, ya, secara terperinci, ya, alif, lam, ha, ya. Yang semua intinya Allah itu adalah sesembahan, sehingga hendaknya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman yang mana hati mereka itu menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ya. Ini salah satu makna bahwasanya Allah itu adalah yang bermakna tentram. Ya, sebagaimana dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Namun secara global Allah itu adalah tempat yang disembah atau sesembahan yang hendaknya seorang mukmin itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, para ulama mengatakan bahwasanya Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua kata, ya, yang berasal dari kata tertentu. Ya. Yang intinya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, itu adalah yang maha penyayang lagi maha pengasih lagi maha penyayang. Abdurrahman bin Auf menceritakan bahwasanya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allah 'azza wa jalla ana ar-Rahman, khalaqtu ar-rahima wa shaqaqtu laha al-ism wa shaqaqtu laha isman." Minasmi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Allah mengatakan, qala Allahu 'azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana Ar-Rahman. Aku adalah Ar-Rahman, yaitu yang Maha Pemurah. Ya. Khalaqtu ar-rahima. Aku yang telah menciptakan rahim. Ya, rahim maksudnya kasih sayang. Allah yang Maha Pemurah, yang menciptakan kasih sayang. Syaqaqtu laha isman. Aku berikan
salah satu namaku untuknya, yaitu namanya Allah itu adalah salah satunya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Minasmi faman wasalaha wasaltuhu. Barang siapa yang menghubungkannya, niscaya aku berhubungan, ya, atau aku akan dekat dengannya. Wa man qata'aha qata'tuhu. Dan barang siapa yang memutuskan, ya, niscaya aku akan menjauhinya. Maksudnya adalah bahwasanya Allah itu adalah Ar-Rahman itu sendiri. Yang mana Allah menciptakan kasih sayang. Barang siapa yang menjadikan kasih sayang itu bagian dari dirinya, ya, menyambung dengan rasa kasih sayang, maka Allah akan dekat dengannya. Ya, dan barang siapa yang memutus kasih sayang, dalam artian nggak ada rasa rahmat, ya, nggak ada rasa kasih sayang, nggak ada rasa pemurah pengasih, ya, maka Allah akan memutusnya. Yaitu Allah akan jauh darinya. Ya. Jadi tatkala kita menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita mengimani bahwasanya Allah adalah zat yang maha pemurah, zat yang maha pengasih. Maka kita menjadikan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dalam diri seorang hamba memiliki sifat yang mana Allah memiliki sifat tersebut. Ya, harus saling mengasihi, harus saling menyayangi. Ya, al-Muslim, akhul Muslim. Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Ya, barang siapa yang mengasihi makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka zat yang ada di langit juga akan mengasihinya. Ya, sehingga seorang Muslim jika wasalaha, ya, wasaltu, Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang qata'aha qata'tuhu, barang siapa yang memutus atau tidak menjadikan itu bagian dari dirinya, maka Allah akan menjauhinya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lainnya yang berkaitan dengan Ar-Rahman, yaitu dalam Quran surah Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Bahwasanya Allah yang Maha Pemurah, ya, yang bersemayam di atas arsy-Nya. Dan juga Allah berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam." Thumma istawa 'alal 'arsy Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Ya, yang mana Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Ya, dan apa yang ada di antaranya dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Dialah Allah yang Maha Pemurah. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada yang lebih mengetahui tentang dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dari tadi kita kan baca ayat-ayat yang lain, ya, yang ada hubungannya. Dan inilah yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur. Ya, jadi menjelaskan satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya. Ya. Atau menjelaskan satu ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa ayat-ayat yang lainnya seperti Quran surat At-Taubah, Quran surat Al-Isra yang intinya menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Allah itu adalah zat yang Maha Pemurah, Penyayang. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahimnya itu menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengatur segala alam semesta, karena Rahman dan Rahimnya lah, ya, langit dan bumi ini ada, ya, Allah menciptakan semuanya. Di ayat yang lainnya, Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-60, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahmanu anasjud lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ya, sujudlah sekalian kepada yang Maha Penyayang. Ya, maka mereka menjawab, siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami sujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman. Ya. Ini adalah bertolak belakang dari orang-orang yang beriman. Sehingga mereka enggak mau sujud kepada Ar-Rahman.
Ya, Allah menciptakan langit dan bumi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin, ya, dan semua alam seisinya itu agar mereka itu sujud, menyembah Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Namun orang-orang yang enggak beriman malah menjadikan mereka enggak sujud, malah menjadikan mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah ini, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdu itu adalah ungkapan rasa syukur. Ya, alhamdu itu adalah ucapan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, bukan pada yang lainnya. Ya, bukan pada apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdu. Bahwasanya segala pujian, ya, segala syukur itu lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur dan pujian yang dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang mencurahkan, zat yang memberikan segala bentuk kenikmatan. Zat yang menciptakan, ya. Jadi langit dan bumi dan kita diberi kehidupan ini adalah nikmat. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah, segala puji, segala syukur itu khusus bagi zat yang Maha Pemurah. Zat yang hanya layak untuk disembah. Bukan selain zat yang layak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam struktur, ya, kalau kita belajar bahasa Arab, ya, dalam struktur ini, ya, jadi bagaimana, ya, struktur kalimat khabari, ya, bahwa Allah itulah yang pantas dipuji. Ya, di antaranya Imam Tabari mengatakan bahwa kalimat alhamdu itu adalah khabari, ya, dan sekaligus mengandung makna tolabi. Ya. Jadi Imam Tabari mengatakan bahwa kalimat alhamdu itu memiliki makna khabari, ya, sebagai kabar. Bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang berhak untuk kita puji. Sekaligus mengandung makna tolabi, perintah. Hendaknya setiap manusia itu hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, alhamdulillah. Bahwasanya Allah itu zat yang layak disembah, dan bagi orang yang beriman hendaknya hanya bersyukur, hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini adalah al-madah. Ya. Madah itu adalah pujian. Ya. Yang mana alhamdulillah itu adalah pujian, dan ada perbedaan antara alhamdu dengan asyukru. Ya, alhamdu itu lebih umum, asyukru, ya, itu adalah untuk kata yang dilihat dari objek penggunaannya. Ya, sehingga intinya sama-sama syukur, ya, syukur itu bisa melalui lisan, hati, dan anggota badan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi telah disampaikan bahwasanya kenapa kok hanya bersyukur, hanya pujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Rabbul Alamin. Allah itu adalah zat, ya, satu-satunya zat Rabb yang mengatur alam semesta. Rabbul Alamin, alam. Jadi, ya, alam semesta ini, ya, ada siang, ada malam, ya, ada hujan, ada panas, ada yang mati, ada hidup. Ya, sebagaimana kembali kepada walillahil asmaul husna, Allahul Malik Al-Qudus Al-Jabbar Al-Muhaimin Al-Khaliq, ya, dan seterusnya. Ya. Nama-nama Allah itu menunjukkan sifat Allah juga beberapanya, dan juga menunjukkan bahwasanya Allah itu yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan. Ya. Makanya Rabbul Alamin. Sehingga syukur itu hanya untuk zat yang mengatur alam semesta.
ya, kita diberi orang sesuatu, ya, maka kita mengucapkan terima kasih. Mengucapkan rasa syukur melalui lisan kita kepada orang yang memberikan tersebutlah. Ini Allah yang memberikan kita kehidupan. Ya, kita tidur tadi malam, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak berkehendak enggak bisa bangun. Ya. Atau orang yang mau tidur gelisah enggak bisa tidur. Ya, al-qalaq. Kegelisahannya itu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan. Makanya di antara nama Allah tadi Ar-Rahman, ya, itu adalah yang menenteramkan. Ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Yang mana menjadikan kita berzikir menyebut nama Allah dan menyebut nama-nama Allah yang indah itu menjadikan hati tentram. Sehingga Allah itu yang menciptakan dan yang mengatur seluruhnya. Semua kehidupan. Ya, alimul ghaib, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itulah kenapa kalau kita itu harus mengucapkan puji hanya kepada Allah saja. Kenapa kalau kita harus bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala saja, bahkan tolabi, perintah. Karena Allah adalah Rabb semesta alam. Allah itu yang mengatur alam semesta. Allah yang memberi rizki. Allah yang masih menghidupkan kita. Allah yang masih memberikan kita nikmat. Allah yang mengatur sampai ketenangan diri kita. Makanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita mensyukurinya atau untuk kita memujinya. Karena nikmat yang diberikan. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan sanggup. Mulai dari kita bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi. Ya. Namun karena manusia itu adalah makhluk yang sering melalai, ya, sering melalaikan nikmat. Kalau enggak sakit, kalau enggak nikmat itu dicabut, baru iling, baru ingat. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, yang mengandung arti al-madah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Syukur, ya, yang mana syukur itu melalui lisan, melalui hati, melalui anggota badan, ya. Syukur dengan lisan, amali, ya, dan maknawi. Yang hendaknya seorang muslim, mukmin menjadikan syukur itu adalah bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diimani dalam hati Allah itu yang memberi kita rizki, Allah yang memberi kita nikmat, segala nikmat yang kita dapatkan di muka bumi ini. Dan melalui lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, kita syukur melalui lisan dan anggota badan, ya, sebagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca, ya, syukur itu dengan kita menjalankan amal-amal kebaikan, ya, di antaranya kita sholat jamaah, di antaranya kita mendengarkan kajian, ya, di antaranya kita dengan berzikir, di antaranya kita dengan bersedekah. Ini adalah bagian dari syukur kita. Syukur karena Allah memberikan kita nikmat. Dan la in syakartum la azidannakum. Jika kita syukur enggak hanya lisan, tapi syukur dengan ibadah, amal ibadah lainnya itu tadi. La azidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya sehingga enggak ada ruginya. Ya, makanya dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra'u syakar fakana khairun lahu. Khairun, kebaikan semua. Mendapatkan nikmat, bersyukur melalui lisan, mengimani, ya, meyakini dalam hatinya ini adalah nikmat dari Allah, selanjutnya diaplikasikan dalam amal-amal kebaikan, ya, maka la azidannakum, maka inilah baik sehingga ada ruginya. Kita mendapatkan nikmat, ya, kita menambah amal ibadah kita karena ini nikmat sehingga kita bersyukur, maka Allah akan menambah, ya, jadi nggak ada ruginya. Tapi ada ancaman, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kita mengkufurinya. Mengkufuri itu banyak, ya, enggak mengimani. Di antaranya sombong. Ya, kita merasa bahwasanya harta yang dimiliki itu karena kecerdasan kita. Harta yang dimiliki itu karena kerja keras kita. Ya. Ataupun yang lainnya. Ya. Yang menjadikan Qarun dan yang lainnya itu Allah Subhanahu wa taala azab, ya, karena rasa sombongnya. Enggak ada rasa syukur. Ya, baik dalam hatinya, baik dalam lisannya, baik dalam anggota badannya. Dikasih sehat, nggak mau sholat.
Ya. Dikasih sehat malah digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sudah dengar azan, ya, masih saja tidak mau mendatangi panggilan Allah. Ya, maka inna azabi lasyadid. Sehingga sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Tabari, alhamdulillah itu bermakna khabari, kabar bahwasanya syukur itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan talabi yaitu perintah. Hendaknya seorang muslim mukmin syukurnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, makanya ada ucapan, ya, dalam kitab tauhid, ya, alhamdulillah itu enggak boleh dan. Ya, terima kasih atau alhamdulillah, ya, ini dari Allah, kemudian dari Pak Fulan. Ya, bolehnya apa? Kemudian. Jadi enggak menisbatkan sesuatu itu Allah bersandingan dengan orang lain. Di antaranya nikmat. Ya. Jadi nikmat ini dari Allah, cuman melalui perantara orang lain. Boleh syukur kepada orang tua, tapi yang nomor satu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna bahwasanya syukur itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis, ya, yang menerangkan berkaitan dengan alhamdulillah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanya, ya Rasulullah, ala anshuduka mahamida hamidtu biha Rabbi tabaraka wa ta'ala. Qala amma inna rabbaka azza wa jalla yuhibbul hamda. Wahai Rasulullah, maukah engkau jika aku bacakan kepadamu pujian-pujian yang bisa aku panjatkan kepada Rabbku yang maha suci lagi maha tinggi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ingatlah sesungguhnya Rabbmu Azza wa Jalla menyukai pujian. Ya, jadi ada orang, Al-Aswad bin Sari meriwayatkan bahwa Rasulullah itu ditanya, ya, wahai Rasulullah, maukah engkau itu jika aku bacakan, ya, pujian-pujiannya. Jadi dibacakan, disebutkan pujian-pujian yang bisa aku panjatkan kepada Rabbku yang maha suci lagi maha tinggi. Jawaban Rasulullah yaitu amma inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu itu yuhibbul hamda, ya, menyukai alhamdu, menyukai pujian. Pujian dengan apa ya tadi? Kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sabda Nabi ini menunjukkan alhamdulillahi rabbil alamin. Melalui keimanan kita dan lisan kita, kalimat ini adalah kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lainnya, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan fa qala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdala mimma akhad." Tidaklah sekali-kali Allah memberi nikmat kepada seorang hamba. Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin nikmatan, tidaklah sekali-sekali Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, faqala alhamdulillahi rabbil alamin, lalu sang hamba itu berkata alhamdulillah. Sang hamba itu tatkala mendapatkan nikmat kemudian mengatakan segala puji bagi Allah, illa, kecuali atau melainkan kana allazi a'ta afdal mimma akhad, kecuali Allah akan memberikan, ya, lebih utama dari sekedar apa yang diterimanya. Ya, jadi ucapan alhamdulillah ini adalah nikmat yang hendaknya kita itu bersyukur karena mampu mengucapkan alhamdulillah. Karena banyak orang itu lalai, ya, mendapatkan nikmat bangun tidur itu kan ada doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana, ya kan? Alhamdulillah. Ya. Jadi Allah membangunkan kita itu nikmat. Ya, enggak kebablasan. Ya. Enggak kebablasan, tahu-tahu bangun sudah ada malaikat mungkar nakir dikepui, enggak bisa ngomong, enggak bisa jawab. Ya. Makanya disuruh doa, bangun tidur disuruh doa. Ya. Jadi bangun tidur adalah nikmat, dan tatkala seorang mendapatkan nikmat yang mengucapkan alhamdulillah, Allah akan nambah. Ya. Sebagaimana dalam kitab Riyadhus Shalihin kita bahas, ya, nikmat itu banyak. Ya, enggak ujuk-ujuk langsung mudun ke langit duit, enggak. Kita sehat, kita bisa jalan, ya. Anak-anak kita sehat, kita nggak harus ke dokter, ya. Uang kita nggak harus keluar untuk beli obat,
Ini adalah nikmat. Ya, anak-anak kita menjadi qurratu a'yun, menjadikan penyedap pandangan kita. Ya, kita melihat anak senang, hati ini wong tua bunga ini adalah nikmat. Ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah nikmat dan Allah akan nambah. Nah ini sabdanya Rasulullah. Ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya kana alladzi a'ta afdal mimma akhad. Ya, akan lebih utama dari sekitar apa yang diterimanya. Allah akan menambahkan. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya ya, ketika seorang hamba itu mendapatkan nikmat, ya, lalu berkata alhamdulillah, ya, ilham yang diberikan oleh Allah kepadanya ini untuk mengucapkan alhamdulillah merupakan nikmat daripada semua kenikmatan dunia. Ya, ini perkataannya Imam Qurtubi. Jadi orang mendapatkan nikmat kemudian mengucapkan alhamdulillah, ini adalah ilham dari Allah. Ya, ini adalah nikmat yang Allah berikan sehingga mudah kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, lebih nikmat dari semua kenikmatan duniawi. Karena itu pahala memuji Allah akan mendapatkan apa? Nikmat yang lain. Pahala memuji Allah akan tetap terus ada, ya, meskipun dunia ini telah sirna. Ya. Karena itu pengucapan alhamdulillah itu memiliki keutamaan. Ya, lebih utama daripada nikmat yang kita terima. Kenapa? Orang kafir, orang nggak Islam itu juga mendapatkan harta. Orang kafir, orang yang nggak Islam juga mendapatkan sehat. Orang kafir, orang yang nggak Islam itu juga mendapatkan kehidupan. Nah, bedanya kita sama-sama mendapatkan hidup, bedanya kita sama-sama mendapatkan harta, bedanya sama-sama kita mendapatkan kesehatan, kita mengucapkan alhamdulillah. Lah alhamdulillah yang kita ucapkan ini adalah kenikmatan yang lebih nikmat dari nikmat duniawi yang akan senantiasa ada meskipun dunia ini sirna. Gimana? Kok bisa? Ya karena ucapan alhamdulillah ini bernilai ibadah. Meskipun dunia sirna, tatkala kita di akhirat bertemu Allah Subhanahu wa taala, bagian amal yang Allah Subhanahu wa taala catat sehingga menjadi kebaikan kelak di akhirat kita. Nah, ini adalah di antara keutamaan alhamdulillah, keutamaan ucapan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang 23 sampai 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin." Qala rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ya, Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu? Musa menjawab, Tuhan pencipta langit bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, itulah Rabbmu. Ya. Jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayai Allah. Ya. Di sini dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya ya, tafsir atau penjelasan berkaitan dengan alamin. Alamin itu adalah semesta alam. Ya, Rabbul alamin, Rabb ya, yang mengatur, yang menguasai alam semesta. Ya, alamin itu adalah alam semesta yang mencakup malaikat, manusia, jin dan semuanya. Ya, mencakup atau meliputi seluruh makhluk. Ya. Dan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ini Fir'aun itu bertanya, ya, wa ma rabbul alamin? Rabbul alamin itu siapa? Ya. Maka dijawab oleh Musa, Rabbul alamin itu adalah Rabb as-samawati wal ardh wa ma bainahuma. Rabbul alamin itu adalah Rabb, Rabbnya langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalam langit dan apa-apa yang ada di dalam bumi. In kuntum muqinin. Jika kalian benar-benar mempercayai atau mengimaninya. Jadi maksud dari alamin itu adalah seluruh alam, ya, yang termasuk apa-apa yang ada di dalam langit dan apa-apa yang ada di dalam bumi. Ya, Allah itu adalah Maha Tinggi, Maha Kuasa, ya, Maha segala-galanya. Ya, kita hanya bagian kecil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini langit bumi, ya, galaksi yang ada ini tidak ada yang bisa sampai detil
untuk menelusurinya, untuk mempelajarinya nggak ada. Ya. Laut saja sampai dalam seluas yang ada di bumi ini aja, itu manusia nggak sanggup masih. Ya. Jadi makanya kenapa kok kita itu harus bersyukur hanya menyembah Allah, karena Allah itu yang menciptakan semua, Allah yang mengatur semua. Ya. Maka nggak ada yang pantas untuk disombongkan manusia, itu nggak ada. Yang dikai waktu ayo semangat nggak enak rasanya. Ya, dikasih panas ngerekes itu aja sudah nggak enak, mau keluar susah. Ya mau makan nggak bisa. Itu hanya sedikit yang Allah berikan. Ya, belum Allah kasih gempa, belum Allah kasih gunung meletus. Ya, ini adalah bagian junudullah, ya, tentara-tentaranya Allah, yang Allah itu bisa segalanya pun fayakun. Ya, jadi Allah itu adalah yang menguasai, yang mengatur seluruh alam semesta. Ya, jadi kita juga ada apa-apanya. Jadi apa yang mau disombongkan sama manusia itu? Otaknya. Sampai berapa tahun otaknya pun. Mau dikasih pikun aja sudah nggak bisa apa-apa. Dikasih tidur aja loh, itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Buktinya nggak bisa manusia 24 jam melek terus nggak bisa. Ya. Jadi apa sih yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita sombongkan? Ya. Kita hanya bagian kecil dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, dalam surat Al-Fatihah ini, ya, jadi yang ayat yang ketiga itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim, penyebutan secara khusus. Ya, setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, disebut secara khusus. Ya. Yang mana Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya hikmah penyebutan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim setelah Alhamdulillah itu adalah penggabungan antara targhib wa tarhib. Ya. Penggabungan antara motivasi, ya, seorang dan penggabungan antara rasa takut. Ya. Ya, jadi rasa harap, ya. Rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Al-Hijr ayat yang ke-49 hingga 50, "Nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Ya, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya sesungguhnya aku adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Dan azabku itu adalah azab yang sangat pedih. Tarhib wa tarhib itu maksudnya adalah rasa harap kita kepada Allah. Ya, Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya, Allah adalah Rabb semesta alam. Tapi ada rasa tarhib, yaitu rasa cemas, rasa takut. Ya, apa itu? Anna azabi huwal azabul alim. Bahwasanya azabnya Allah itu pedih. Ya, azab di dunia yang kita lihat saja, ya, banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bagaimana orang-orang terdahulu yang tidak mau beriman, yang tidak mau menyembah Allah, Allah hancurkan, Allah tenggelamkan, ya. Allah bisa angkat bumi dan dihancurkan, Allah bisa belah bumi, orang-orang yang ada di atasnya dimasukkan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu masih ada di dunia. Ada di akhirat lebih pedih lagi. Ya. Kita punya kulit, kalau kulit kita itu ya kebelar atau apa, itu kan sakit. Ya. Azab yang di neraka itu, ya, kulit itu setelah kena panasnya api neraka. Ya. Itu kita nggak bayangin gimana rasanya kulit. Ya. Itu habis itu Allah ganti yang lain. Sakitnya belum selesai, Allah ganti lagi kulitnya. Kena panas lagi, sakitnya belum selesai, Allah ganti lagi. Itu menjadikan agar kita berpikir, kita di dunia kena kulit aja rasanya gimana? Ya, kalau kulit kita melupas, ya, itu kalau di neraka nanti itu lebih daripada itu. Ya, kulit kita kebakar, ya, padahal panasnya api neraka itu berkali-kali lipat daripada panasnya yang ada di dunia. Itu kena kulit kita, belum hilang rasanya, Allah ganti dengan kulit yang baru. Diganti kulit baru itu bukan sembuh, untuk dibakar lagi. Sehingga azab Allah itu sangat-sangat pedih. Ya, sehingga ada tarhib wa tarhib.
Makanya manusia itu ada rasa harap dan ada rasa takut, ada rasa cemas. Ya. Sebagaimana tadi juga lain syakartum la'azidannakum, ya kan? Harapan. Ya. Kalau orang bersyukur akan ditambah sama Allah nikmatnya. Tapi ada rasa takut. Ya. La in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau kufur maka azab Allah itu sangat pedih. Oke. Jadi dikatakan di sini ada penggabungan yang ada itu adalah bagian daripada targhib wa tarhib. Rasa harap dan rasa takut yang hendaknya seorang muslim ya itu memiliki hal tersebut. Sehingga enggak ngarep Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Tidak apa-apa. Titik-titik ngelakoni maksiat, titik-titik enggak sholat. Jangan dibilang enggak apa-apa, tapi ingat. Makanya Muslim itu tatkala ia melakukan dosa, tatkala ia itu berada dalam sebuah kesalahan, ingat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Ghafur, Allah Karim. Tapi jangan terlalai. Dan tatkala ia akan melakukan sesuatu, ingat bahwasanya Allah itu azabnya pedih. Sehingga apa? Sehingga kita tidak jadi melakukannya. Itu yang dimaksud dengan targhib wa tarhib. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat keempat yaitu Maliki Yaumiddin, ya. Ayat kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi dalam Quran surat Al-Fatihah sebelum kita tutup pada pertemuan kali ini, dalam Quran surat Al-Fatihah itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ya. Di 3 ayat yang pertama, ya, jadi surat Al-Fatihah itu dibagi menjadi 3. Ya. Yang kita pelajari ini bagian yang pertama, ya, yang mana menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Ya. Allah itu memiliki nama-nama yang indah yang hendaknya kita menjadikan nama-nama itu sebagai bahan, sebagai cara, ya, sebagai metode untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ya mengajarkan kita tentang teori yang namanya tauhid dalam Islam. Ya, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah. Ya, Rabbul Alamin. Ya, Allah itu adalah Rabbul Alamin. Maliki Yaumiddin. Allah yang merajai, yang memiliki, ya, Yaumiddin. Ya, hari pembalasan. Ya, bahwasanya Allah itu adalah memiliki yang namanya rububiyah. Rububiyah Allah ini berkaitan dengan pekerjaan atau apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, ya, dan seterusnya. Ya. Dan ini wajib kita mengimaninya. Bahwasanya Allah adalah salah satu zat, ya, yang memiliki rububiyah. Rububiyah itu ya Rabb, yang mengatur alam semesta, ya, yang menerbitkan yang menjadikan matahari terbit, tenggelam dari timur, barat, dan semuanya. Nah, tatkala seorang hamba mengimani rububiyah Allah, mengharuskan, melazimkan seorang hamba mengimani tentang uluhiyah Allah. Uluhiyah itu apa? Yaitu bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Ya. Uluhiyah ini berkaitan dengan amal pekerjaan seorang hamba kepada Allah. Kalau rububiyah itu amal Allah, kalau uluhiyah itu amal seorang hamba. Seorang hamba wajib menyembah Allah karena Allah itu adalah sang pencipta. Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ya. Makanya orang-orang zaman dahulu, zaman jahiliyah itu, mereka mengimani bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menciptakan. Tapi mereka itu pengen apa? Pengen andada, pengen wasilah. Ya. Makanya ada berhala-berhala di Ka'bah. Jadi mereka itu enggak iman tentang uluhiyahnya Allah. Mereka hanya iman kepada rububiyahnya Allah. Dan ini salah. Ini yang menjadikan mereka enggak masuk dalam keimanan atau keislaman. Nah, zaman sekarang ini yang lebih aneh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya itu zaman jahiliyah, itu perilaku jahiliyah. Di zaman ini itu lebih jahiliyah daripada zaman jahiliyah dulu. Kenapa?
Ya, karena banyak orang sekarang itu banyak orang sekarang itu yang mengimani, yang meyakini ada kebo yang memberi keselamatan, ada tayangnya kebo yang memberi keberkahan. Ya. Orang zaman jahiliyah dulu nggak ada. Mereka itu hanya ingin apa? Ingin wasilah. Ya. Karena mereka ngerasa nggak bisa langsung kepada Allah. Ya, harus ada berhala-berhala yang lain. Lah, ini Allah nggak mau disekutukan. Allah Ahad. Allah itu satu-satunya zat yang menciptakan, tidak ada yang lain. Allah satu-satunya zat yang memberi rezeki, tidak ada yang lain. Allah satu-satunya zat yang diibadahi, yang disembah, tidak ada yang lain. Maka la ilaha illallah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, orang zaman jahiliyah dulu itu menyekutukan Allah. Nah, zaman sekarang itu orang muslim sholat tapi masih mengimani bahwasanya ada zat lain atau hewan atau makhluk yang bisa memberi manfaat, yang bisa memberi madarat, yang bisa memberi rezeki. Ya, maka ini lebih jahiliyah daripada orang-orang jahiliyah. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 ayat ini atau 4 ayat yang ada dalam Quran surat Al-Fatihah memberi pelajaran kepada kita, hendaknya kita mengimani rububiyah Allah, Allah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta dan menjadi, dan yang kedua adalah kita hendaknya mengimani, mengharuskan rububiyah itu dengan apa? Uluhiyah. Hendaknya kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu adanya tauhid asma wa sifat. Yaitu Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi bagian amal yang kelak kita bisa mengambilnya tatkala kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.